Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ade Rizky dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah poster yang saya buat sendiri untuk memenuhi syarat dari kelulusan daripada tugas besar yang pertama untuk mata kuliah perawatan mesin. Nah, adapun judul poster yang saya buat adalah Maintenance for Demand Water Facility Plan. Nah, di mana dalam poster ini saya klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Nah, seperti pendahuluan, komponen, analisa, sistem performanya, kemudian tentang maintenance prosesnya, dan untuk yang terakhir adalah solusinya. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pendahuluan, di mana saya akan mempresentasikan daripada fungsi dari Demin Water itu sendiri. Air Demin merupakan air tanpa mineral yang digunakan dalam proses industri, terutama pada industri kimia, farmasi, ataupun sebagai penunjang equipment, terutama di equipment yang berhubungan dengan kebutuhan air yang benar-benar murni atau pure water. Nah, salah satu contohnya adalah boiler, di mana kebutuhan pembentukan sebuah steam itu diharuskan diharuskan dari air yang benar-benar murni, yaitu dengan conductivity tertentu. Nah, dalam pembuatan air Demin itu terdapat beberapa sistem. Nah, untuk yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang sistem reverse osmosis yang digunakan untuk mendapatkan conductivity yang sangat kecil dari air. Oke. Jadi reverse osmosis itu digunakan untuk mendapatkan conductivity pada air yang ukurannya itu lebih kecil, itu skalanya lebih kecil. Nah, conductivity ini merupakan daya hantar listrik dari sebuah air, kadar daya hantar listriknya gitu. Nah, dari conductivity yang kecil itu, kita akan lakukan treatment lagi pada yang namanya sistem EDI atau elektrodeionisis. Nah, pada sesi ini akan dijelaskan perawatan dari RO dan ED. EDI kalau yang kita sebut di equipment lapangan, cuma orang-orang di Indonesia terkenalnya dengan istilah ED gitu, untuk mempermudah pembacaan. Dari tujuan pada poster ini yaitu sebenarnya untuk menjelaskan perawatan dari RO dan EDI system agar si Demin Water Facility itu tetap bekerja pada puncak prestasinya gitu. Nah, kemudian untuk komponen-komponen dari pendukungnya yaitu yang pertama ada water supply process. Nah, water supply process ini kita dapatkan atau istilah lainnya itu yaitu untuk proses atau treatment dari feed waternya. Nah, feed water itu kita harus lakukan treatment menuju ke yang namanya sand filter tank. Nah, dari sand filter tank itu akan kita saring lagi kotoran-kotoran atau koagulan yang ikut terlarut atau ikut tersaring ke dalam tangki tersebut. Nah, setelah dari sand filter tersebut akan masuk ke yang namanya thinner tank ini. Fungsinya itu untuk menangkap ion-ion yang positif, kadar-kadar ion positif gitu. Nah, kemudian dari tangki softener tank ini kemudian lanjut ke chemical injection. Nah, chemical injection ini yaitu chemical chlorine. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh biologikal yang ada di kadar air tersebut atau yang berada pada air tersebut gitu. Nah, setelah masuk dari injection ini masuk ke cartridge filter. Cartridge filter itu sendiri untuk menyaring atau menangkap kotoran-kotoran seperti koagulan yang masih terlewat dari proses softener tank dan juga sand filter tank. Nah, cartridge filter ini sendiri berukuran 5 mikron. Jadi fungsi lainnya itu untuk memperingan daripada penyaringan proses kotoran di RO.
Nah, setelah melewati daripada cathode filter, kita akan masuk ke proses RO. Nah, pada proses RO ini atau reverse osmosis, ini menggunakan sistem tekanan balik untuk menyaring atau mengkolek daripada conductivity yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jalur drain. Nah, jalur drain ini yang istilah dalam sistemnya itu sistem reject gitu. Nah, untuk yang produknya itu akan masuk lanjut ke proses ADI atau ADI unit ini. Nah, ADI ini, elektrode unit ini akan menangkap ion-ion sehingga akan menurunkan kadar conductivity ya. Skala conductivity akan sangat kecil gitu. Bisa sampai 0,05 gitu. Nah, akan tetapi kalau di ini akan saya bahas dari range-nya yaitu 0 sampai 5 mikron gitu. Karena untuk kebutuhan produksi disarankan harus range-nya di situ 0 sampai 5 mikron. Nah, setelah dari sistem ADI ini akan lanjut ke Diamine Water Storage Tank. Nah, istilah ininya bak penampungan diamine water. Nah, sebelum nanti disalurkan kembali ke user menggunakan pompa-pompa posternya gitu. Nah, untuk analisa ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan prestasi dari sistem. Yang pertama adalah kandungan biologikal yang tinggi pada feed water. Nah, kandungan biologikal itu tinggi dari mana dia dapat? Nah, dari pada proses feed water itu sendiri sebelum masuk ke water supply process, dia akan ditampung di namanya filter water tank. Dari proses water treatment process, pembentukan ibaratnya pengolahan air bersih, nah akan disalurkan, nah ditampung di filter water tank itu, kemudian di filter water itu akan terjadi endapan. Nah, endapan itu seiring dengan kayak istilah ininya proses fotosintesis gitu ya. Jadi dari sinar matahari akan terkena air tersebut, maka akan beberapa yang misalnya tidak bersih daripada kadar biologiknya masih ada, nah itu akan menimbulkan lumut. Nah, salah satunya adalah nantinya yang akan menghambat atau mengurangi proses untuk penyebab terjadinya penurunan yang kedua, yaitu kandungan hardness yang tinggi pada feed waternya. Sama dengan halnya yang pertama tadi tentang kandungan biologikal. Nah, ini berkaitan dengan hardness untuk yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah proses deklorinasi yang tidak sempurna. Kenapa bisa? Nah, deklorinasi ini disebabkan karena adanya inject chemical chlorine. Nah, seharusnya ada penawar dari atau penetral dari klorin ini, yaitu injek dari chemical SMBS. Kemudian untuk penyebab yang ketiga yaitu setting reject flow yang tidak sesuai standar. Berkaitan kembali tadi yang pada komponen itu pada RO unit. Nah, ada produk, ada reject. Reject ini adalah akumulasi daripada ion-ion atau ini yang disaring hasil penangkapan dari membran itu, nah dikumpulkan. Nah, itu ibaratnya conductivity 100 bisa menjadi misalnya 10. Nah, 90-nya itu dikompres atau ditangkap kemudian dialirkan ke jalur reject-nya. Nah, reject-nya flow ini ya juga sangat mempengaruhi daripada kualitas produk yang dihasilkan gitu. Nah, ada untuk untuk penyebab yang berikutnya yaitu setting elektron dan konsentrat yang tidak sesuai standar. Nah, untuk setting konsentrat dan elektron ini ada pada sistem ADI. Nah, ini sama juga halnya dengan sistem reject pada reverse osmosis atau membran reverse osmosis. Nah, untuk yang terakhir adalah lifetime dari membran. Lifetime dari membran itu sendiri yang disarankan dari sales atau dari builder itu sendiri, dari desainnya itu adalah 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kita harus pertahankan
ibaratnya sampai batas maksimalnya, ibaratnya tetap berada pada porsi yang maksimal gitu. Nah, di sini sebelum masuk ke ADI System Performance, saya akan jelaskan dulu tentang sistem dari reverse osmosis dan ADI-nya. Nah, pada flow diagram ini akan saya jelaskan sedikit ya gambaran mengenai prosesnya. Itu tentang tadi dari yang pertama itu proses water supply. Nah, diinjek nih chemical chlorine, nah, masuk ke pompa, baru masuk ke sand filter yang pertama, masuk ke sand filter yang kedua, nah baru masuk ke tangki softener untuk menangkap ion-ion yang positif, kandungan ion-ion positif. Nah, dari sini ada penurunan pH. Nah, bisa jadi ya terjadi penurunan pH, makanya diinjek chemical untuk menaikkan pH-nya itu sendiri, biasanya dengan chemical caustic gitu. Nah, di sini ada SMBS injection. SMBS injection ini untuk deklorinasi dari yang dari sistem SMBS ini. Nah, SMBS injection ini untuk proses deklorinasi pada saat klorin itu diinjek ke proses pada awalnya sebelum masuk ke pompa. Nah, setelah itu masuk ke cartridge filter, baru masuk ke RO. Nah, RO ini conductivity-nya udah mulai turun, misalnya dari tadi feed waternya itu conductivity-nya bisa sampai 300 atau 400-an. Nah, di RO ini sendiri bisa turun sampai, ya kalau di rentang itunya yang performa terbaiknya bisa sampai di 6 atau 7 itu tergantung dari kualitas membrannya. Nah, setelah sampai di conductivity-nya turun di 6 atau 7, akan dilanjut ke sistem ADI. Nah, di sistem ADI ini akan diturunkan kembali gitu conductivity-nya sampai 0,5, 0,3, bahkan sampai 0,04 gitu. Nah, untuk reject-nya ini ada jalur reject-nya itu berkaitan dengan yang tadi tentang elektron dan konsentratnya. Sama dengan proses di RO, di ADI juga ada yang namanya reject gitu. Kumpulan yang tadi conductivity-nya yang udah jenuh. Nah, tapi karena conductivity-nya sudah sangat kecil, maka untuk jalur reject ini bisa dikembalikan ke proses water untuk pengenceran feed waternya gitu. Nah, keluaran dari ADI ini akan masuk ke demand water supply untuk disuplai ke usernya gitu. Nah, berkaitan dengan reverse osmosis dan ADI system performance. Nah, di sini saya tampilkan dua buah kotak grafik. Yang pertama itu tentang conductivity of RO ADI system performance. Nah, yang bisa Anda lihat untuk yang garis warna orange ini merupakan produk dari RO. Nah, dengan conductivity-nya yang masih lumayan besar ya, di kisaran 10 sampai ke atas. Nah, produk RO ini sendiri yang nantinya menjadi inlet daripada conductivity di ADI system. Nah, akan tetapi dari RO ini sendiri atau reverse osmosis ini sendiri punya batas range-nya, yaitu 0 sampai 10. Nah, bisa dilihat dari beberapa grafik ini hampir cenderung lebih dominan itu fluktuasinya itu berada di atas range-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini yang akan menjadi tema pembahasan pada poster kali ini. Akan tetapi produk daripada ADI bisa kita lihat tren yang warna ungu ini. Nah, saya stabil. Ya, stabilnya itu di kisaran berapa? Di kisaran 1 atau di bawah 1,0. Bisa di 0,5, 0,6. Akan tetapi ada satu pitch ya, peaknya itu ada satu peak di sini
itu sampai ke batas outrange yaitu 10. Nah, ini yang nantinya juga kan menjadi tema pembahasan. Nah, di sini udah mulai stabil lagi. Nah, di sini fluktuasi lagi. Peak yang ibaratnya puncak peaknya yang kedua itu. Nah, kemudian turun agak mulai tinggi lagi, tapi tingginya itu masih dalam batas range. Mana batas range-nya? Ini 0 sampai 5. Dia batas range untuk ADI produknya gitu. Nah, kemudian dari RO sendiri, RO product flow versus AD product flow. Nah, bisa kita lihat di mana yang line biru, ada line biru. Bisa kita lihat untuk yang line biru ini merupakan produk daripada ADI. Yang tren warna biru ini itu merupakan produk ADI. Nah, untuk tren warna ungu ini dia merupakan produk flow daripada RO. Sebenarnya normanya itu selalu linear, atau ibaratnya batas range-nya itu hampir normal itu harus ibaratnya selalu sejajar dia. Walaupun dia naik, dia turun, dia harus selalu sejajar. Karena apa? Karena dari inlet ADI itu flow-nya itu, atau yang secara gampangnya itu keluaran dari produk RO, nah itu adalah akan diproses di AD itu juga ada reject-nya gitu loh. Jadi nggak bakalan dia sampai berhimpit gitu loh. Istilah flow-nya ibaratnya masuk satu, keluarnya satu, nggak bakalan. Karena apa? Karena ada proses yaitu setting daripada pengeluaran elektron dan konsentratnya. Sama yang tadi kandungan ibaratnya konduktiviti yang sudah jenuh, kemudian dibuang melalui jalur elektron dan konsentrat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang garis ini, nah ini adalah range daripada ADI flow produknya. Nah, yaitu berkisar 1,4 sampai 1,75. Karena kapasitas yang diminta di sini adalah 1,75 meter kubik per jam gitu, untuk keluaran dari ADI. Nah, untuk RO sendiri ada batasnya yaitu 1,75 sampai 2,3 ya di sini. 2,3 itu memang batas yang nantinya pastinya ada penyusutan karena reject itu. Jadi ada namanya spare flow-nya nanti. Nah, di sini bisa kita lihat trending down-nya ya, trending penurunannya. Nah, di sini di kisaran tanggal 6 Agustus. Nah, ini pas puncak turun dari tren ini. Nah, ini yang garis putus-putus strip ini adalah proses perawatan kita, perawatan maintenance-nya, yaitu dengan dilakukannya cleaning pada membran. Nah, kembali lagi cleaning itu atau pembersihan membran itu, pencucian membrannya kita lakukan sebelumnya, yaitu observasi mengenai kandungan biologikal dan kandungan daripada hardness-nya. Untuk pada kasus kali ini yaitu apabila kandungan biologikalnya lebih tinggi daripada hardness, nah itu kita lakukan clean dengan menggunakan caustic. Biasanya bisa NaOH gitu. Nah, untuk yang cleaning pada bagian hardness-nya yang tinggi ini kita gunakan HCl, hidrogen klorida gitu. Nah, setelah cleaning dengan prosedural yang ibaratnya sudah menjadi standar baku untuk cleaning daripada membran RO itu sendiri, yaitu dengan dosis 6 liter berbanding 150 liter air disirkulasi ke dalam sistem membran RO itu sendiri selama 35 menit, kemudian di pause atau di ibaratnya pemberhentian didiamkan gitu loh selama 1 jam, kemudian di flushing terus sampai bersih. Nah, itu bisa memakan waktu sampai 2 jam. Nah, bisa kita lihat setelah pada proses pencucian ini trennya itu mulai naik, flow-nya naik. Nah, berarti ini menandakan cleaning itu berhasil gitu. Setelah dijalankan produknya naik, nah berarti
cleaning itu bisa dianggap sebagai berhasil gitu. Nah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, berkisar jarak 1 minggu, ya akan mulai penurunan sampai di sini juga kita sebenarnya masih pada tahap observasi gitu. Dimana di peak yang paling bawah ini, di flow yang paling bawah, nah kita ibaratnya sudah berdiskusi dengan tim juga, dengan atasan, dan kita lakukan cleaning untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya membran itu sudah benar-benar mampet atau ngeblok gitu. Nah, baru dengan cleaning dengan proses yang sama tadi, akhirnya cleaning itu berhasil dan trennya pun naik gitu, sampai di puncaknya itu 2 meter kubik per jam gitu terus. Nah, ini adalah yang garis-garis putus ini adalah ibarat tanda untuk perawatan kita terhadap membran RO, yaitu dengan cara pencucian. Bisa dilihat ini agak waktunya lama. Kenapa di pertengahan ini kita masih masa observasi tentang penggantian chemical pada feed waternya. Nah, pada feed waternya itu kita ganti chemical yang tadinya dengan menggunakan masih powder atau bubuknya, misalnya aluminium sulfat. Nah, kita ganti dengan yang model cair. Jadi sehingga larutnya lebih maksimal, sehingga tidak kayak tersangkut gitu di membran-membran RO-nya. Nah, sampai pada titik maksimal puncak yang dia dapat itu 2,4, sekitar 2,4 di sini. Turun gitu. Nah, begitulah proses ibaratnya perawatan daripada membran RO yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat di maintenance proses di sini. Ini adalah yang tabung putih ini merupakan tabung daripada RO atau membran RO-nya. Nah, ini kita lakukan proses sirkulasi yang dari pencuciannya. Nah, ini adalah area daripada EDI yang di sebelah tengah ini. Nah, untuk yang paling pinggir ini adalah unit EDI-nya, elektron deionized. Nah, ini kita lakukan perawatan salah satunya dengan cara flushing terbalik, atau ibaratnya backwash dari outlet kita buka hingga ada tekanan balik yang di dalam teraduk, nah baru dibuang flushing lewat jalur drain. Nah, yang kedua itu dengan setting atau permainan voltase untuk meregenerasi daripada membran yang ini, karena di sistem EDI kali ini itu sudah menggunakan sistem elektrikal gitu, bukan yang masih menggunakan kayak pasir resin gitu, walaupun di dalamnya ada kandungan pasir resinnya gitu. Nah, jadi untuk solusinya yaitu sebagai ibaratnya kesimpulan dari presentasi atau poster kali ini, yaitu yang pertama ada pengecekan rutin kualitas feed water. Nah, ini sangat penting, kita wajib kita lakukan untuk tetap menjaga kualitas daripada feed waternya yang sebelum masuk ke proses ROED. Biasanya kita lakukan setiap hari pengambilan sampel di feed water, kemudian kita serahkan ke bagian lab. Nah, kita akan menerima hasilnya dari lab, laporan tentang kadar hardness-nya, kadar biologikalnya gitu, dan juga parameter-parameter lain terkait dengan air tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah cleaning membran ketika indikasi penurunan adanya, atau cleaning membran ketika indikasi penurunan kualitas. Nah, contohnya yang tadi ini dari bisa yang mempengaruhi itu tentang konduktivitinya tinggi, tidak bisa kecil gitu. Nah, yang kedua dari flow-nya yang tidak sesuai standar. Flow yang tadi disarankan itu 1,4 sampai 1,7 range-nya itu untuk EDI. Nah, untuk RO-nya sendiri 1,7 sampai 2,3. Nah, di luar batas itu berarti biasanya lebih rendah ya. Lebih rendah dari itu berarti ada masalah, berarti bisa jadi indikator dari membrannya sudah kotor. Nah, untuk yang solusi terakhir yaitu setting parameter sistem harus sesuai standar yang ditentukan. Nah, berkaitan kembali dengan tadi di proses RO-nya sendiri, ada produk, ada reject. Jadi misalnya untuk menghasilkan produk 2 meter kubik, kita harus bisa memanfaatkan sampai
Nah, untuk mendapatkan kualitas yang terbaik itu produk dengan apa namanya, dengan flow-nya reject-nya itu harus benar-benar disetting. Nah, ini dapat apa namanya, istilah itu disebutnya dengan salt reject. Nah, salt reject itu adalah kandungan apa namanya, conductivity yang yang terbuang daripada air di jalur reject-nya itu. Nah, kalau sampai salt reject-nya itu di bawah 80, nah berarti itu kan kandungan itunya sudah mulai berkurang gitu. Nah, bisa maksimal itu di takaran maksimal itu di 97. 97 itu sudah batas ibaratnya efisiensi paling tinggi gitu dari sistem RO ini. Berarti ibaratnya 3 yang masih terbawa di RO dari produknya itu, nah 97%-nya itu kandungan dari conductivity-nya itu sudah dibuang ke jalur reject. Nah, sama dengan yang pada sistem ADI juga ada elektron, ada konsentrat. Nah, ada elektron konsentrat ini merupakan reject-nya dari ADI. Nah, untuk setting elektron dan konsentrat ini adalah 2:1 gitu. Jadi misalnya untuk produknya misal untuk produknya ADI itu 2000 liter atau 2 meter kubik per jam per hournya itu, nah kita harus membuang 200 liter per jamnya itu untuk dibuang di kandungan yang untuk menghasilkan 2 meter kubik ya, 2000 liter. Nah, kita harus membuang 200 liter air EDI itu, nah sebagai reject-nya, yaitu untuk akumulasi daripada sebagai akumulasi dari conductivity yang masih terbawa dari sistem RO. Nah, 200 liter itu sendiri dipecah menjadi 2 jalur, yaitu elektron dan konsentrat. Nah, untuk elektronnya sendiri itu 2%. Jadi misalnya 200 liter itu yang dibuang, berarti 180 liternya untuk jalur konsentrat dan untuk yang 200 liternya itu kita buang. Nah, 180 liternya itu masuk ke jalur konsentrat. Nah, 20 liternya itu masuk lewat jalur elektron gitu. Nah, jadi parameter-parameter ini yang ibaratnya harus kita plototin bersama gitu. Ibaratnya harus benar-benar kita perhatikan untuk tetap menjaga equipment di main water facility ini tetap di performa terbaiknya. Nah, demikian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik pemilihan kata atau ibaratnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.